Shalom DRPs, kembali lagi di ibadah online DRP 232. Apa kabarnya nih kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Oke, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan buku catatan kita untuk mencatat setiap firman yang akan disampaikan, supaya firman itu bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita. Oke, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang sepekan ini ya Bapa. Tuhan, hari ini kami satukan hati kami ya Bapa. Kami mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Bangsa yang kami kasihi, bangsa Indonesia ya Bapa. Tuhan, ampuni bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, pandemi yang sedang menyerang bangsa ini Tuhan bisa segera berlalu ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemimpin bangsa kami ya Bapa, untuk Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin ya Bapa. Tuhan, berikan mereka hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan ya Bapa. Berikan mereka kekuatan dan berikan mereka tuntunan-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemimpin rohani kami ya Tuhan, untuk Pak Niko Tuhan dan keempat wakilnya, untuk Pak Yongki dan kedua wakilnya, untuk Om Riza ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur atas pemimpin kami ya Bapa, atas pemimpin yang memiliki hati untuk generasi ini ya Bapa. Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan perlindungan-Mu ya Bapa bagi pemimpin-pemimpin kami ya Bapa. Biarlah mereka memiliki hati Tuhan yang sejalan dengan hati-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk generasi kami ya Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan bangkitkan generasi ya Tuhan, generasi anak muda Tuhan yang takut akan Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa Tuhan dan mau cinta Tuhan mati-matian ya Bapa. Tuhan, biarlah melalui DRP ini Tuhan bangkitkan generasi-generasi itu ya Bapa. Tuhan, berkati setiap DRPs yang ada di luar sana Tuhan, jagai mereka Tuhan, berikan perlindungan-Mu Tuhan, dan biarlah mereka selalu dekat dengan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah kami hari ini Tuhan, biarlah ibadah kami hari ini Tuhan bisa berkenan di hadapan-Mu, dan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Shalom DRPs. Aku percaya apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan yang berperang sendiri bagi kita. Oleh sebab itu mari kita puji namanya, haleluya. Overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken.
Yesus. Haleluya, sungguh Engkau yang layak ditinggikan. Sungguh Engkau yang ajaib dan bagian terbaik dalam hidup kami. Mari teman-teman sama-sama kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Hidialaba shanda ya lalaba ya lalaba ya lalaba si. Kudialalaba shanda ya lalaba ya lalaba ya lalaba ya lalabo. Kudialalaba shanda ya lalabo si. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan Yesus yang dapat kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Kudialalaba shanda ya lalaba ya lalabo si. Bagian terindah kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku. Tanpa Kau di sana, penuhi hati ini hingga satu
Yesus. Tidak ada lagi yang sesempurna Engkau Tuhan. Sungguh Engkau satu-satunya Tuhan yang layak terima pujian setiap kami, terima penyembahan setiap kami Tuhan. Karena tidak ada yang lain Tuhan yang cintanya sesempurna Engkau. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi angkat tangan untuk kita teman-teman. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja-raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan Yesus, yang berkuasa atas hidup dan masa depan kami. Sungguh indah harapan kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya janji Tuhan senantiasa digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya firman Tuhan yang ditabur hari ini akan jatuh ke benih, akan menjadi benih yang subur Tuhan Yesus, dan menjadikan buah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Hari ini kita akan sharing bersama Katina. Katina, apa kabarnya nih Kak hari ini? Puji Tuhan, baik Grace. Grace gimana kabarnya? Puji Tuhan baik juga. Semoga semua teman-teman di RP di rumah baik-baik saja ya. Amin. Oh iya, Kakak hari ini mau sharing tentang apa nih Kak? Nah, hari ini aku mau sharing tentang respon dan janji Tuhan nih Grace. Nah, kenapa aku pengen banget sharingin tentang respon dan janji Tuhan? Karena tema ini tuh bener-bener aku rasain banget gitu di dalam kehidupan aku, di dalam pekerjaan aku khususnya gitu. Nah, di sini tuh aku belajar dari kisah Abraham dan Sarah. Kita sama-sama tahu kan kalau Abraham itu adalah suaminya Sarah kan. Nah, di Kejadian 18 ayat 1 sampai 15 itu perikopnya tentang Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Yang kita sama-sama tahu bahwa anak itu namanya Ishak. Nah, di sini tuh menarik banget Grace. Jadi di Kejadian 18 ini menceritakan bahwa Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham, dan pada saat itu pun Abraham memberikan respon yang baik gitu kepada Tuhan. Itu terdapat pada ayat kedua. Mungkin Grace bisa bacain buat kita? Boleh. Kejadian 18 ayat 2. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Nah, menurut aku responnya Abraham itu sangat-sangat bagus ya. Sangat-sangat baik. Dia tuh pas ngelihat Tuhan, dia langsung
punya sikap yang kayak gercep gitu, kayak buru-buru langsung berdiri, dia bahkan dia bersujud dan dia tuh langsung melayani Tuhan, dan dia menyuruh Sarah juga untuk mempersiapkan untuk melayani Tuhan. Nah, aku suka banget di situ responnya Sarah, Grace. Nah, sesudah itu Tuhan berfirman nih kepada Abraham. Tuhan berfirman kepada Abraham itu tertera pada ayat ke-10. Boleh kita baca lagi, Grace? Oke. Kejadian 18 ayat 10, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Nah, pada saat itu Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa nantinya Abraham itu akan dikaruniai seorang anak laki-laki melalui Sarah, dan anak itu yang kita tahu namanya Ishak. Nah, tapi ternyata pada saat Tuhan berfirman kepada Abraham itu, Sarah itu mendengar dari balik pintu kemahnya dia. Dan tahu nggak respon Sarah itu apa? Apa, Kak? Jadi respon Sarah tuh di dalam hatinya dia tuh kayak meragukan janji Tuhan. Dia di ayat situ kan bilang bahwa dia tertawa dan dia meragukan janji Tuhan kan. Ya. Nah, yang bikin menarik tuh gini, kadang kan kita aja kan sering banget yang ngeluh ya dari dalam hati kita. Sebenarnya tuh ya kita juga tahu kalau misalnya kita lagi ngeluh tuh ya kita tahu Tuhan pasti tahu ya kan. Nah, ini juga kejadian sama Sarah. Pada saat Sarah meragukan janji Tuhan, Tuhan tuh tahu apa yang ada di dalam isi hatinya Sarah. Dan Walaupun gak keucap gitu ya. iya, walaupun gak keucap kan. Nah, sesudah itu Tuhan langsung bilang tuh sama Abraham, kenapa Sarah tuh ketawa gitu kan. Nah, dan di sini juga dijelaskan bahwa Sarah itu menyangkal, Grace. Ya, benar, Kak. Ya, dia tuh menyangkal bahwa dia nggak tertawa, tapi Tuhan tuh emang nggak bisa dibohongin ya kan? Dia tahu ya. Karena Tuhan tuh tahu gitu, dan Tuhan bilang tidak, engkau tertawa, itu di ayat ke-15. Nah, menurut aku respon Sarah itu yang meragukan janji Tuhan bahwa dia akan mempunyai seorang anak itu sangat-sangat nggak patut buat dicontoh, teman-teman. Nah, karena kan seperti ini, kita juga tahu ya namanya orang yang sudah berlanjut usianya atau yang sudah tua itu memang jarang banget bisa memiliki seorang anak kan. Nah, tapi kita harus percaya sama Tuhan bahwa Tuhanlah yang punya segalanya. Dia bisa tuh ngasih anak kepada Sarah gitu kan. Dan ternyata memang benar. Ternyata Ya, Tuhan walaupun secara manusia tuh mustahil banget ya, Kak. iya, secara manusia mustahil banget, tapi ternyata Tuhan tetap benar nepatin janjinya, dia kasih anak kepada melalui Sarah buat Abraham gitu kan. Nah, yang mau aku share nih, Grace, kenapa sih respon kita itu bisa menentukan janji Tuhan? Karena menurut aku setiap manusia itu diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk memiliki pilihan. Kita bisa memilih respon yang baik, kita juga bisa memilih respon yang tidak baik. Ya. Nah, tapi yang menjadi titik poinnya itu gimana caranya supaya setiap pilihan atau setiap respon yang kita akan tentukan atau sudah tentukan itu berasal dari Tuhan dan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah, seperti itu, Grace. Nah, ngomong-ngomong soal janji Tuhan nih, Kak. Kakak ada nggak sih pengalaman di mana Kakak tuh nanti-nantiin banget gitu janji Tuhan di hidup Kakak. Terus tiba-tiba Tuhan tuh bener-bener genapin gitu janjinya. Ya. Itu pasti ada banget sih. Karena aku cerita sedikit ya. Jadi waktu aku lulus SMK itu, aku tuh sama sekali gak punya planning buat kuliah gitu. Jangan disantai ya teman-teman gitu. Tapi memang benar aku sama sekali gak punya planning buat kuliah. Dan karena aku mikir aku belum ada passion nih di bidang apa gitu. Dan aku memutuskan untuk tidak kuliah. Pada saat itu, pada saat aku lulus SMK, aku langsung memilih untuk bekerja. Nah, karena aku berpikir kayaknya bagus juga nih kayak kerja, punya uang, bisa beli apa-apa sendiri gitu kan, tanpa harus minta orang tua. Nah, ternyata pada saat aku mulai bekerja itu, pada saat aku mulai memutus untuk bekerja, aku tuh pernah ngelewatin salah satu perusahaan dan aku ngomong gitu dari dalam hati aku, aduh Tuhan mau deh kerja di tempat itu gitu. Nah, dengan kondisi aku yang benar-benar nggak kuliah gitu kan, yang aku cuma lulusan SMK, tapi ternyata beberapa waktu kemudian, memang itu bukan waktu yang cepat ya Grace ya, beberapa waktu kemudian tuh Tuhan taruh aku gitu di perusahaan itu gitu kan. Nah, padahal kan sebenarnya secara kriteria bukan aku tuh nggak termasuk gitu ya. nggak qualify kan. Nah, seperti itu, tapi Tuhan tetapin aku gitu, dan menurut aku itu janji yang sudah Tuhan genapkan di dalam hidup aku seperti itu. Nah,
udah kayak gitu sekarang juga aku sudah mulai bekerja dari, dan Tuhan tetapkan aku itu di salah satu perusahaan, Grace. Ya Kak. Nah yang menarik itu aku bener-bener ngerasain janji Tuhan itu di dalam pekerjaan aku yang sekarang ini gitu. Bener-bener aku ngalamin janji Tuhan banget. Karena kan pekerjaan aku ini tuh setiap bulannya itu harus punya target, harus punya planning apa nih yang aku harus kerjain setiap bulannya, dan itu harus berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Dan setiap bulan pun aku harus memiliki target nih, apa nih yang aku akan capai seperti itu. Nah, Tuhan tuh bener-bener genapin banget deh janji-janjinya, tapi nggak semua janji Tuhan digenapin ya di dalam kehidupan aku. Ada juga yang Tuhan nggak bikin itu terjadi, dan aku percaya itu semua pasti karena bukan kehendak Tuhan, seperti itu. Iya, pasti dia punya sesuatu yang lebih baik ya Kak. Iya, benar banget kayak gitu, Grace. Oke nih Kak, berdasarkan pengalaman Kak Tina nih, mungkin di Arpis di luar sana nih Kak, banyak juga nih yang ngalamin. Mereka lulus SMA, lalu mereka kebingungan nih antara lanjut kuliah atau bekerja. Ya. Apalagi ditambah kondisi pandemi yang sekarang tuh bikin segala sesuatunya tuh makin susah, benar kan? Iya, benar banget. Nah, gimana nih menurut Kakak supaya di Arpis ini, teman-teman kita di luar sana mungkin yang mengalami trouble yang sama seperti ini, mereka tuh nggak kehilangan hope mereka, nggak kehilangan harapan mereka gitu, bahwa Tuhan pasti genapin janjinya. Ya. Kalau menurut aku, kalau misalnya teman-teman mau kayak teman-teman di Arpis nih yang baru lulus SMK gitu, terus kayak mungkin bingung sekarang mau ngapa-ngapain, lebih baik kalian benar-benar dari awal tuh tanya deh sama Tuhan. Waktu aku memutuskan untuk lulus SMK dan tidak kuliah, itu sejujurnya aku nggak tanya sama Tuhan, tapi aku berjalan dengan pemikiran aku sendiri. Tapi ternyata menurut aku saat aku menghadapi kedepannya dan Tuhan bantu aku dalam segala hal, berarti aku percaya bahwa Tuhan mengkehendaki gitu kan tujuan aku sampai sekarang aku belum kuliah seperti itu. Mungkin tapi kita nggak tahu juga ya kedepannya akan seperti apa. Nah, buat teman-teman yang kayak ngerasa bingung kayak lulus SMK mau ngapain sih, misalnya mau coba bikin usaha nih di tengah-tengah pandemi seperti ini, tanya aja sama Tuhan, kayak emang Tuhan pasti akan jawab kok gitu, daripada kita nanya-nanya sama yang gak jelas, sebaik kita tanya tuh sama Tuhan kayak gitu. Dan kalau kita udah nanya sama Tuhan, kita harus buru-buru tuh responin apa yang udah Tuhan kasih tahu ke dalam diri kita gitu. Jangan kita berleha-leha terlalu santai gitu menanggapi janji-janjinya Tuhan, seperti itu, Grace. Oke Kak, lalu Kak, apa ya yang harus kita lakuin supaya janji Tuhan tuh digenapi dalam hidup kita? Ya. Ini juga yang mau aku bagi nih ke teman-teman semua. Ini yang aku alamin dan yang aku rasakan. Jadi menurut aku yang harus kita lakukan supaya janji Tuhan itu digenapin ke dalam hidup kita, yang pertama itu adalah konsisten berdoa. Nah, kenapa aku tambahin kata konsisten, ya kan? Kita kan namanya orang Kristen pasti berdoa dong setiap hari. Benar. Ya, bahkan bukan orang Kristen pun, orang-orang di luar sana yang agamanya berbeda pun mereka pasti berdoa setiap hari gitu kan. Nah, kenapa aku bilang konsisten gitu? Karena menurut aku tuh gini loh, jangan sampai berdoa itu hanya menjadi rutinitas biasa bagi kita gitu. Jangan sampai kayak ya udah kita tahu nih mau makan kita berdoa, kita mau tidur kita berdoa, tapi itu cuma menjadi rutinitas yang biasa gitu di dalam kehidupan kita. Nah, aku pribadi ngalamin banget setiap berdoa itu aku nggak pernah lupa tuh buat namanya mengucap syukur gitu buat keluarga aku, buat kejadian yang aku alamin selama satu hari itu, atau mungkin kayak pas bangun tidur semalamnya gitu kan. Kita kan nggak tahu nih apa yang kayak terjadi sama kita kalau pas kita bangun tidur, bisa aja kayak tubuh kita ada yang nggak bisa bergerak gitu kan, bisa jadi kan. Nah, tapi aku selalu menyelipkan ucapan syukur aku di dalam setiap doa-doa aku, dan aku bilang aku konsisten dalam berdoa karena jadi kayak gini teman-teman, aku mau kasih share juga. Jadi setiap bangun tidur itu pasti di kanan kiri aku tuh pasti adalah handphone yang di dekat aku. Nah, menurut aku Tuhan tuh didik aku lewat situ gitu. Sebelum aku pegang handphone aku dan membalas setiap chat-chat yang ada, pasti aku tuh selalu ingat buat berdoa. Entah itu posisinya kayak aku masih tiduran gitu kan, atau mungkin aku sudah duduk gitu, tapi pasti aku diingetin Tuhan buat kayak doa dulu gitu. Dan itu konsisten aku jalanin, Grace gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu tentang pujian dan penyembahan. Nah, kan Grace tahu banget nih, aku kan suka denger lagu rohani. Terus suka juga nyanyi lagu pujian penyembahan gitu ya. Nah, itu benar-benar aku alamin banget teman-teman.
Jadi tuh terkadang Tuhan tuh suka negor aku gitu lewat sebuah lagu gitu kan. Nah aku mau sedikit sharing nih teman-teman. Jadi beberapa hari lalu itu aku mengalami sebuah masalah. Planning yang udah aku tetapin nih dari pagi hari, ini kan udah akhir bulan nih ya Grace ya. Jadi planning yang aku tetapin pagi hari tiba-tiba di sore harinya itu blank, gagal. Nah itu aku bener-bener sedih, pusing, nggak tahu harus mau kayak gimana lagi kan Grace. Nah ya udah aku pulang ke rumah kayak biasa, aku rapi-rapi. Pas aku masuk ke kamar mandi untuk siap-siap gitu mau mandi, tiba-tiba tuh aku diingetin satu lagu gitu sama Tuhan. Nah lagunya tuh yang lagu Bapa Kau Setia, yang Bapa Kau Setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Itu pas aku nyanyiin lagu itu tiba-tiba terbesit gitu di dalam pikiran aku. Itu benar-benar kayak ya udahlah nggak apa-apa, planningnya gagal gitu. Kayak yang penting masih ada Tuhan gitu di dalam hidup aku gitu kan. Dan terus aku diingetin lagi sama bait yang kedua. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Nah, terus aku langsung mikir, iya ya, apa sih yang kita cari di dunia ini gitu kan? Semua yang ada di dunia ini kan fana kan. Terus aku langsung mikir, ya udah kalau yang aku targetkan di dunia ini memang tidak tercapai, ya berarti memang itu nggak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ya udah, aku tuh puji Tuhan ya, setiap aku punya masalah yang kayak gitu, aku tuh buru-buru banget di move onin sama Tuhan gitu loh Grace. Kayak cepet banget disadarin sama Tuhan bahwa udah masih ada yang lain, masih ada hikmat yang lain yang Tuhan udah siapin. Kayak gitu Grace, itu yang kedua. Nah yang ketiga itu tentang sikap hati yang taat. Nah menurut aku sikap hati yang taat dan yang benar itu akan menentukan janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita Grace. Kayak gitu. Oh gitu. Soal sikap hati nih Kak. Pernah nggak Kakak tuh ngalamin suatu kondisi di mana Kakak tuh sebenarnya bisa aja gitu nggak taat atau nggak ngelakuin sesuatu hal gitu yang Kakak bener-bener nggak mau, tapi Kakak tuh memilih untuk punya sikap hati yang benar gitu, kayak taat aja. Pernah. Pernah. Gimana sih. tuh Kak? Coba diceritain. Ya kalau aku kan ya di dalam pekerjaan ya tentunya ya. Jadi sering lah, aku bisa bilang sering ya. Sering atasan aku tuh kayak ngasih job desk yang menurut aku sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh emang itu bukan job desk aku gitu kan. Dan kayak ngapain banget aku harus kerjain, memang bukan job desk aku gitu kan. Tapi entah kenapa ya, memang Tuhan yang nyuruh kita taat gitu loh, yang bantu kita buat taat gitu. Iya. Bukan dengan meskipun kadang kita nggak mau ya Kak ngelakuin itu. Iya bener banget, meskipun kayak ngapain sih kita kerjain gitu kan, ngapain sih gue kerjain, orang bukan kerjaan gue kok gitu kan. Tapi tuh aku yakin deh pasti Tuhan yang memampukan aku buat mau mengerjakan hal itu gitu, untuk mau taat mengerjakan hal yang sekecil itu. Dan menurut aku melalui itu, melalui campur tangan Tuhan gitu kan ya, jadi tanggung jawab yang kecil aku diberikan tanggung jawab yang besar gitu sama Tuhan melalui. Yang penting setia itu iya, ya. Iya benar, setia dan taatlah sama apa yang hal-hal perkara kecil. Meskipun ya kan. Meskipun gak ada yang lihat gitu, iya, cuma Tuhan yang banget, tahu kan. Bener banget, kan kalau hal-hal kecil itu kan rata-rata ya orang emang jarang ngelihat kan. Iya, jadi harus ikhlas ya Kak. Iya, ikhlas banget. Ikhlas ngelakuin segala sesuatu. Harus ikhlas Grace, nah bener banget. Nah kayak teman-teman di Arpis juga, kayak misalnya sekarang nih sering banyak di rumah ya kan. Nah kalian juga haruslah taat, menurut aku tuh taat sama orang tua tuh penting banget gitu. Jangan sampai nyesel deh gitu. Waktu aku zaman sekolah tuh ya aku emang agak-agak kadang kenapa sih orang tua kok gini, kenapa sih orang tua kayak gini. Tapi aku ngelihat ya sampai sekarang orang tua kita tuh sebenarnya baik kok sama kita, baik banget. Apa yang dia ucapin dari mulutnya dia itu semua pasti untuk kebaikan kita. Iya benar banget Kak. Iya benar banget, kayak jadi kita gimana sih sikap hati kita kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada pemimpin kita di kantor, kepada pemimpin kita juga di gereja, itu kita harus belajar buat taat teman-teman, kayak begitu. Nah terus aku juga mau bilang jangan sampai respon yang kita pilih itu salah gitu. Respon kita akan kekecewaan kita, akan kegelisahan kita, itu salah. Kenapa aku bisa bilang salah? Karena takutnya itu menghalangi janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan sediakan di depannya. Kayak kita misalnya nih kecewa sama salah satu planning yang gak tercapai. Ya. Kita stuck di situ terus mikirin itu terus gitu kan. Ternyata tuh tanpa kita tahu
di depan itu tuh udah banyak berkat yang udah Tuhan sediain buat kita gitu. Iya, sesuatu yang lebih baik ya Tuhan Ya, sediain sesuatu gitu. yang lebih baik, double portion gitu kan. Bahkan kayak hikmat-hikmat yang baru yang udah Tuhan sediain, tapi karena kita stuck di situ, kita nggak berkembang, kita nggak bertumbuh, ya udah kita nggak bisa menggapai dong, kita nggak bisa dapetin itu. Makanya aku juga bersyukurnya Tuhan tuh cepet banget narik aku kalau misalnya lagi jatuh kayak Lagi gitu. terpuruk gitu ya. Iya, cepet banget disadarinnya lewat apa aja, lewat lagu, lewat doa gitu, ada aja gitu. Nah, saat kita kecewa, kita harus punya respon yang tepat dan kita harus cepat-cepat bangkit dari kekecewaan itu, teman-teman. Supaya apa? Supaya janji Tuhan itu terus digenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Nah Kak, kalau bicara soal janji itu kan, itu tuh pasti berhubungan erat sama yang namanya harapan ya. Iya, Ketika harapan. seseorang ngasih kita janji, berarti dia ngasih kita harapan. Iya, benar banget. Sama kayak Tuhan, kalau Tuhan berjanji sama kita, Iya. berarti Tuhan kan memberikan kita harapan, Harapan, gitu. iya. Tapi ketika kita ngalamin suatu kegagalan nih Kak, pasti itu riskan banget untuk kita kecewa kan. Iya, bener Terus banget. riskan banget untuk kita kehilangan harapan kita. Iya. Nah, gimana sih Kak untuk ngeyakinin teman-teman di luar sana mungkin yang saat ini lagi kecewa, Iya. untuk nggak kehilangan harapan gitu? Untuk ngasih tahu mereka kalau Tuhan tuh nggak bakal PHP-in mereka. Iya, benar. Yang pertama sih jangan apa ya? Kita harus percayalah Tuhan tuh nggak mungkin kok PHP-in kita, orang yang nyiptain kita aja dia gitu kan ya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa baca dari ayat ini. Jadi waktu kejadian beberapa hari lalu, setelah kejadian itu Grace, aku diingetin juga sama satu ayat nih. Kita buka yuk di Nahum 1 ayat 7. Grace mungkin boleh baca buat kita? Oke, Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Iya, bener banget. Buat kalian gitu yang kayak kadang ngerasa kayak bener gak sih Tuhan netapin janjinya, aduh kayaknya kecewa deh gitu. Kalian tuh nggak perlu, kita nggak perlu khawatir karena di ayat ini aja dengan tegas dibilang Tuhan itu baik. Sebenarnya kata-kata Tuhan itu baik itu simple banget kan Grace, tapi Ya, kalau benar-benar. kita pikirin emang bener Tuhan tuh baik banget buat kita ya kan. Di tengah-tengah pandemi seperti ini kita masih diberikan kesehatan sama Tuhan, keluarga kita masih dijagain sama Tuhan gitu kan. Kita masih bisa mendoakan orang-orang yang sakit gitu kan. Nah, Tuhan itu emang baik banget teman-teman, dan Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kita kesusahan. Nah, kalau kita lagi ngerasa kita kesusahan, kita ngerasa kita punya kekecewaan, kita ngerasa kita benar-benar di posisi yang terhimpit, jangan datangnya sama orang yang salah. Kita datang aja sama Tuhan, gak usah malu gitu kan. Tuhan itu gak terima orang yang suci dan kudus doang kok gitu. Malah Tuhan tuh terima orang-orang yang mau dipulihkan gitu. Bukan berarti Tuhan hanya menerima orang-orang yang suci dan kudus, tapi Tuhan tuh mau menerima orang-orang yang mau hatinya dipulihkan. Seperti itu teman-teman. Dan dia juga bilang, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, kita kan pasti namanya kita berpengharapan sama Tuhan, pasti kita berlindung dong sama Tuhan. Pasti. Nah, jadi gak perlu khawatir teman-teman. Tuhan itu udah kenal sama kita, jadi kita tuh pasti akan dilindungin sama Tuhan. Nah, pesan dari aku, apapun keadaan kita yang kita alami setiap harinya, setiap hari-hari kita yang kita jalanin, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu baik buat kita. Dan yang paling penting, kita harus punya respon yang baik, respon yang tepat, supaya kita bisa tetap menerima janji-janjinya Tuhan. Gitu teman-teman. Amin. Amin. Shalom DRPs. Welcome DRPs buat kalian yang baru pertama kali beribadah di DRP online hari ini. Buat teman-teman yang ingin memberi persembahan, silakan transfer atau scan barcode yang ada di layar ini. DRPs, biar kalian stay connected with us, kalian harus follow IG kami, yaitu DRP_2.32 dan listen.drp. Omong-omong nih Naila, kamu dari cool mana? Aku dari Cool G-Time, kalau kamu? Aku dari Cool Majesty. G-Time udah cool belum? Udah, kalau Majesty. Aku udah. Nah, buat DRP yang belum cool, jangan lupa cool ya. Dan yang belum bergabung dalam cool, silakan join cool yang ada di DRP 232. Nah, sekarang kita akan tampilkan point the reward minggu ini. Buat teman-teman yang ingin membeli merchandise kita memiliki tote bag yang memiliki 3 warna, yaitu marun, hijau, dan hitam. Silakan kunjungi di Instagram kita DRP_merch. Setiap pembelian 1 piece ya, kalian mendonasikan 5.000 untuk teman-teman kita yang terkena dampak COVID-19.
Nah, di RP kita ada yang baru nih. Apa tuh? DRP Hidroponik. Buat teman-teman yang penasaran, silakan kunjungi Instagram DRP Hidroponik. Oh ya, DRP sekarang DRP udah merilis renungan harian di aplikasi Bible YouVersion. Bagi kalian yang belum bergabung, kalian bisa mendownload aplikasinya di App Store or Play Store. Shalom DRPs, ada kabar baru nih. DRP 232 telah merilis renungan pertama kita di aplikasi YouVersion yang disebut Plans atau rencana bertemakan I Love Me. Kalian bisa baca plans kita dengan cara klik link di bio Instagram DRP 232. Tapi sebelumnya kalian download dulu ya aplikasi Bible YouVersion-nya. Setelah itu, klik link di bio kita dan langsung klik opsi yang bertuliskan I Love Me, YouVersion. Kalau udah, kalian tinggal mulai plans-nya, sign up, kemudian kalian akan langsung diarahkan ke aplikasi YouVersion-nya. Tinggal baca deh, ada renungan, kemudian akan ada ayat, dan kalian juga bisa sambil diskusi loh. Oh iya, jangan lupa kasih bintang 5 ya. Yuk baca bareng, God bless. Untuk info lebih lanjut, silakan scan barcode yang ada di layar ini atau klik link yang ada di Instagram kita @drp232. Sekian pengumuman hari ini. Have a good day. God bless you all. Puji nama Tuhan, teman-teman, kita sudah ada di penghujung ibadah ini. Saya percaya, saya berdoa biarlah respon yang sudah kita pelajari hari ini, biarlah itu semua bisa membawa kita untuk menerima janji-janji Tuhan. Dan kita selalu percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik di dalam kehidupan kita, di dalam hari-hari kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari sama-sama kita mengangkat sebuah lagu pujian. Yuk teman-teman, mari siapkan hatimu. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan. Forever I will praise your name. Inilah janji kami Tuhan. Forever I will praise your name. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau yang mengajari kami Tuhan di dalam hari-hari kami. Kami memiliki respon yang baik Tuhan, kami memiliki respon yang taat akan perintah-perintah Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan menerima setiap janji-janji-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami katakan Tuhan, Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kami. Hari-hari kami Tuhan, kami nyatakan Tuhan, dari mulut kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang baik buat setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui firman, melalui sharing yang sudah kami sampaikan Tuhan, bisa menjadi berkat bagi kami Tuhan. Bagi orang-orang yang menonton Tuhan, bagi orang-orang yang beribadah bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami begitu percaya Tuhan telah memberkati kami ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman muda yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin.